Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Jogja. Wow, menyenangkan sekali di edisi kali ini tentunya bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah. Kita bisa bersua kembali di suatu program khusus tentunya di podcast dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabar baik hari ini? Semoga baik, semoga lancar semua agenda Anda. Dan kali ini bersiap untuk bisa mendengarkan ya podcast kita dalam durasi kurang lebih 60 menit karena akan ada informasi-informasi baru yang insya Allah akan bermanfaat nih dan bisa menjadi penambah wawasan Anda semuanya. Nah, tema kita kali ini menarik sekali mengenai tingkatkan ekonomi, dorong masyarakat kembangkan wilayah. Selalu ada yang baru dari Yogyakarta yang begitu istimewa dan seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, ini adalah suatu program atau mungkin rencana yang baru yang insya Allah nanti dalam beberapa tahun ke depan Jogja akan dilintasi oleh jalan tol. Nah, pembangunan jalan tolnya sendiri ini kalau yang saya dapatkan informasinya ini dari Solo, kemudian nanti akan berlanjut ke Yogyakarta yang akan dilanjutkan lagi ke Kulon Progo dan utamanya ke Yia gitu ya, Bandara Yia. Nah, seperti apa sih kira-kira nanti ya, apakah dengan adanya pembangunan dari jalan tol ini akan benar-benar meningkatkan aksesibilitas, kemudian konektivitas antar wilayah di daerah istimewa Yogyakarta? Dan juga bagaimana kira-kira dampak yang dimungkinkan akan timbul yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, untuk itu langsung saja kita kenalan ya bersama dengan dua orang narasumber ahli kita yang sudah sangat siap nih pastinya untuk berbagi di podcast kita hari ini. Yang pertama di sebelah saya sudah hadir adalah Bapak Aji Mardana ST. Beliau adalah Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Pak Aji. Selamat siang Mbak Tifa. Gimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kabarnya Berarti, sehat, tetap semangat dari dulu semangat. Pak ya. Karena kalau kita nggak semangat, apalagi ini dengan bersama dengan Hari Korpri, Iya. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia harus tetap semangat menjalankan tugas-tugas dan mementingkan untuk kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Oke, meskipun pusing 7 keliling ya Pak ya, banyak tugas yang harus dilaksanakan, tapi tetap ya tujuannya sama untuk bisa nanti memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Amin, amin, insya Allah Mbak. Oke, siap. Dan selanjutnya juga sudah hadir narasumber kita yang kedua adalah Bapak Insinyur Aldian Wiga Okiarta STMT. Beliau adalah manajer lahan PT Jasa Marga Jogja Solo atau PT JMJ. Halo, selamat siang Pak Aldian. Siang Mbak Tifa. Gimana Pak hari ini Pak? Tetap bertugas pastinya ya? Iya Mbak, alhamdulillah sehat selalu, semangat. Semangat selalu, apalagi nih menghadapi rencana besar di Yogyakarta yang kita juga sebagai warga Jogja pun saya masih masih mengira-ngira gitu, ini nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah tapi sebelum menuju ke sana pasti ada tahapan persiapan, kemudian ada pelaksanaan dan segala macamnya. Nanti boleh diceritakan kepada kita semua ya Pak ya, bagaimana sih kalau dari PT JMJ sendiri untuk proses pelaksanaannya nanti seperti apa begitu? Siap-siap Mbak. Siap. Nah pemirsa sekali lagi tema kita kali ini sedulur Jogja adalah mengenai tingkatkan ekonomi, dorong masyarakat kembangkan wilayah. Yang pertama, nah untuk membuka obrolan kita nih saya ke Pak Aji dulu ya Pak ya yang paling dekat dengan saya. Pak Aji, Ya, ini Pak, masyarakat nih perlu diberitahu, mungkin juga perlu diedukasi mengenai seperti apa sih sebenarnya seberapa pentingkah ya jalan tol itu sendiri terhadap posisi suatu wilayah. Katakanlah di DIY sendiri itu seperti apa? Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Tifa. Jadi beban jalan yang ada di DIY ini memang semakin tahun semakin berat ya. Ya. Untuk itu kenapa kita membutuhkan jalan tol, karena dari Solo ke Jogja aja orang Solo itu sampai garuk-garuk kepala, sampai keringetan di mobil karena kena macet Mbak. Iya. Dengan adanya jalan tol kita berharap bisa memangkas waktu sehingga yang tadi waktunya bisa ditempuh dalam waktu 2 jam bisa jadi setengah jam atau 1 jam gitu. Lebih efektif nanti ya Pak ya, waktunya, efisien. betul. Nah kemudian dengan adanya jalan tol itu kami juga berharap daerah-daerah di sekitar yang dilewati jalan tol juga bisa berkembang, baik secara ekonomi maupun secara secara pembangunan di masing-masing daerah yang dilewati. Karena apa? Karena daerah yang dilewati itu bisa berkembang ketika
ada akses turun dan akses naik dari jalan tol. Oh, akses naik dan akses turun tuh yang bagaimana Pak berarti Pak? Ada pintu keluar masuknya. Oh, iya. Dari pintu keluar itu kan nanti bisa aja karena kecapean di jalan dia bisa turun dulu istirahat di daerah-daerah sekitar. Itu dia bisa mengembangkan tingkat perekonomian di masyarakat gitu. Bisa jual oleh-oleh, bisa jual produk lokal yang dibuat oleh desa itu sendiri. Kira-kira begitu Mbak. Iya, yang ada di bayangan saya nih ngomongin soal tempat peristirahatan katakanlah rest area ya Pak ya? Atau mungkin bisa dalam bentuk yang lain begitu? Kalau rest area sepengetahuan saya itu adanya di dalam tol. Oh iya betul. Cuman kalau rest area yang kita anggap yang seperti Mbak Tifa bilang itu sifatnya bukan rest area ya, tapi area untuk pengembangan wilayah gitu. Seperti nanti di Bokoharjo akan dikembangkan wilayah di sana. Jadi orang turun itu ke di daerah Prambanan langsung masuk ke Bokoharjo. Dia bisa lihat di situ ada produk-produk yang dijual di sana. Oke. Ya, yang dijual dari yang sudah dibuat oleh masyarakat di sana. Jadi memang benar-benar nanti di titik keluar masuk tol itu diharapkan ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang itu juga digerakkan oleh masyarakat sehingga dari segi perekonomian juga terangkat ya Pak ya. Ya. Oke. Dan juga yang saya dengar Pak, ini apakah memang proyek jalan tol Solo, Jogja, kemudian ke Kulon Progo ini memang termasuk PSN atau proyek strategis nasional begitu? Iya, itu proyek strategis nasional dan sudah dicatat di dalam proyek strategisnya pemerintah pusat. Oh iya. Yang pemerintah Presiden Jokowi ya, yang sudah memasukkan proyek strategis nasional jalan tol Jogja Solo Kulon Progo dan Jogja Bawen. Nah itu Pak. Oke baik. Nah saya sekarang ke Pak Aldian. Pak Aldian, ini saya pengen minta nih pandangan Bapak gitu kan, karena kan Bapak yang memang secara langsung bertugas untuk nanti bisa melaksanakan jalan tol secara khusus. Saya rasa bukan hanya di Yogyakarta gitu ya, tapi di banyak tempat bahkan di banyak provinsi lainnya di Indonesia. Ini menurut Bapak apakah memang proyek jalan tol ini yang menghubungkan Solo, Jogja, Kulon Progo ini termasuk yang istimewa begitu Pak? Karena kan menghubungkan dua kota budaya ya, bagaimana menurut Bapak? Menurut saya sangat istimewa ya ini. Yeah. Tidak cuma istimewa lagi. Yeah. Proyek tol Jogja Solo Kulon Progo ini merupakan salah satu tidak hanya PSN tapi salah satu proyek super prioritas dari pemerintah. Kenapa super prioritas? Terbukti bahwa anggaran pengadaan tanah dari pemerintah kita dapat gelontoran itu total 9,7 triliun. 9,7 triliun. Itu termasuk besar dibanding tol-tol yang lain yang ada di Indonesia Pak? Betul. Wow. Makanya salah satu super prioritas. Ya. Dan itu berarti memang sudah masuk di tahapan mana? Oke, tapi sebelum masuk ke tahapan itu mungkin boleh diceritakan juga nih. Saya balik lagi dulu ke Pak Aji. Pak Aji, untuk bisa nantinya melaksanakan proyek pembangunan yang saya rasakan, yang saya katakan juga ini sangat besar, mega-mega sekali begitu ya Pak ya. Ini apa saja persiapan yang memang sudah dilaksanakan oleh Dispertaru DIY bersama dengan instansi terkait lainnya Pak? Yang sudah dan akan ke depannya. Ya, awal dari Pak Gubernur menetapkan izin penetapan lokasi itu diawali dengan dokumen perencanaan yang dibuat oleh Kementerian PU yang ditujukan kepada Pak Gubernur. Nah, karena sudah ditujukan kepada Pak Gubernur kemudian setuju atau tidaknya itu urusan masalah teknis atau apanya itu sudah dibahas duluan. Karena kita dari pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta sebelum penetapan trase itu sudah disepakati dulu. Yeah. Mau lewat mana, kemudian jangan sampai kena apa gitu. Kemudian sebelum nanti membuat tiang pancang itu harus apa dulu gitu. Nah, karena Jogja istimewa itu memang seperti itu. Nah, jadi setelah sampai ke Pak Gubernur dokumen itu didisposisikan ke kami. Ya. Nah, kami nanti membuat satu tim lah untuk memverifikasi dokumen itu. Apakah sudah sesuai dengan yang ada di dalam peraturan yang perundang-undangan yang berlaku atau belum gitu. Kalau misalnya belum,
istilahnya bukan kita kembalikan ya, tapi kita minta untuk diperbaiki kembali gitu. Memang dikembalikan gitu, tapi kita minta untuk direvisi kembali. Setelah direvisi kembali kepada kepada Kementerian PU, kemudian membuat surat lagi kepada Gubernur bahwa ini sudah kami perbaiki, mohon untuk diterbitkan izin penetapan lokasi. Baru sampai ke kita, nanti sampai ke kita laporkan Pak Gubernur bahwa verifikasi sudah selesai dan Pak Gubernur nanti membentuk tim yang namanya tim persiapan pengadaan tanah. Nah, tim persiapan pengadaan tanah itu anggotanya siapa aja gitu. Anggotanya itu seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan pemerintah yang ada di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Itu kita melibatkan mereka juga di dalam tim. Artinya kalau kita kesusahan yang di pusat, maksudnya yang di DIY ini bisa minta bantuan kepada pihak kelurahan maupun pamong-pamong yang ada di sana. Gitu. Ya, oke. Jadi dari pihak pemerintah ada, yang mewakili masyarakat katakanlah lurah itu, kelurahan juga ada ya. Ada jadi lurah dari sampai pihak, ke tingkat dukuh. Sampai ke tingkat dukuh. Siap. Ya. Nah, nanti setelah proses itu, izin penetapan lokasi, harus melewati tiga tahapan. Iya. Tahapan pertama itu kita melakukan sosialisasi dulu. Kita bersosialisasi kepada masyarakat, memberitahu masyarakat bahwa daerah yang akan dilewati jalan tol adalah lokasi Anda. Gitu. Nah, setelah itu, setelah sosialisasi, kami minta data-data yang ada di masyarakat. Kami minta data-data dari masyarakat, fungsinya untuk apa? Fungsinya agar ketika tahapan konsultasi publik, data-data itu sudah lengkap gitu. Masuk ke dalam tahapan konsultasi publik, kita meminta kepada masyarakat terdampak ya, untuk membuat berita acara bahwa mereka sepakat kalau tanahnya dilewati oleh jalan tol gitu. Nah, setelah sudah terkumpul semua berita acaranya, baru kita melaporkan kepada Pak Gubernur bahwa pekerjaan tim persiapan sudah selesai. Dan mohon kami minta untuk tanda tangan izin penetapan lokasi kepada Pak Gubernur. Itu proses di tim persiapan namanya. Nah, terbitlah IPL gitu. Nah, kebetulan IPL yang ada baru terbit sekarang adalah IPL untuk Jogja Solo Kulon Progo seksi Jogja Kulon Progo. Oh, itu terbagi di beberapa seksi berarti ya Pak ya? Iya, bagi beberapa seksi. Khusus yang Jogja Kulon Progo sendiri itu sebenarnya ada 3 kabupaten yang terdampak. Ada Kabupaten Sleman, ada Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo itu sendiri. Di Kabupaten Sleman dan Bantul sudah terbit IPL-nya. Sudah terbit IPL-nya, tapi karena prosesnya sudah selesai gitu. Proses sampai konsultasi publiknya sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai, kami naikkan ke Pak Gubernur untuk minta tanda tangan izin penetapan lokasi. Nah, yang kedua karena Kulon Progo belum selesai, kita laksanakan Kulon Progo dan selesai di bulan November ya. Selesai di bulan Oktober atau bulan November betul, tanggal 17 tahun 2023, baru keluar minggu kemarin, Pak. Baru banget ya Pak, fresh from the oven. Baru lahir. Baru lahir. Ya, bayi merah, Pak. Oke, nah ini mungkin bisa ditambahkan juga dari Pak Aldian. Pak Aldian, ini jadi tadi terbagi di beberapa seksi gitu, ada 3 ya, itu penjelasannya seperti apa sih spesifiknya? Oh iya, sebelumnya saya akan coba jelaskan dulu tentang trase Jogja Solo atau Solo Yogyakarta Kulon Progo. Boleh, silakan ya, Pak. Tol Jogja Solo Kulon Progo ini sepanjang 96,5 km. Dimulai dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari tol Trans Jawa itu gerbang tol Colomadu. Ya. Oh, Karanganyar berarti ya? Betul, Karanganyar. Itu awal mulainya proyek jalan tol ini. Ya.
Kemudian dari Jawa Tengah itu sepanjang 35 kilo dan pada kilometer ke-36 memasuki DIY. Itu berhentinya di Kalasan atau Pantirini, itu akses IC di Purwomartani. Jadi tol ini terbagi jadi 3 tahapan. Ya. Tahap pertama itu sepanjang 49 kilo, itu dari Colomadu sampai IC Purwomartani itu di Pantirini, kemudian bertambah 3 kilo lagi ke on off Maguwo Harjo. Lalu sedikit melompat ke integrasinya tol Jogja Bawen. Oh iya. Tol Jogja Bawen. Bawen itu kan yang di Semarang ya Pak ya? Betul, Jogja Bawen. Jadi oke. itu dari Bawen terintegrasi ke junction kami, junction Sleman. Itu yang masuk tahap 1 kami, itu sepanjang 3 kilo jadi 42, terus tambah dari Maguwo, terus tambah 3 kilo dari junction Sleman. Kemudian di tahap kedua kami akan laksanakan terhadap penlok yang baru terbit ini, yaitu di penlok yang tadi Pak Aji sebutkan, di penlok Sleman Bantul dan di Kulon Progo sepanjang 38,5 kilo. Nah ini berakhirnya di IC Kulon Progo atau di bandara YIA, Yogyakarta International Airport. Kita tahu bahwa kalau mau kita flight ke luar atau menuju ke Jogja itu, ke kota itu, menuju ke bandara itu kita memerlukan waktu 1 hingga 2 jam. Mudah-mudahan dengan adanya tol ini bisa memangkas waktu menjadi setengah jam. Nah ini sangat menguntungkan ya, baik bagi pemerintah DIY maupun bagi pengguna jalan. Nah tol ini untuk tahap 1 mudah-mudahan rampung bisa dioperasikan di tahun 2024 mudah-mudahan. Untuk tahap kedua kita berkolaborasi, kita mensupport pengadaan tanah, semoga berjalan dengan baik sesuai target, sehingga pembangunan jalan tol ini juga segera rampung untuk mengikuti tahap 1. Terima kasih. Oke, jadi ini sudah cukup jelas tadi ya, saya sudah bisa membayangkan jadi alurnya dari mana ke mana, berarti memang melewati Klaten juga ya Pak ya, di Jawa Tengah itu termasuknya di situ. Betul, dari Solo, Karanganyar tadi ke Kabupaten Boyolali, kemudian melewati Kabupaten Klaten yang cukup panjang juga, lalu masuk ke Kabupaten Sleman yaitu di DIY. Kemudian baru masuk ke Bantul dan Kulon Progo, berakhir di YIA tadi. Oke. Mungkin Bapak juga ingin sedikit menambahkan tadi. Jadi sebenarnya fungsi pembangunan jalan tol itu sendiri seperti apa sih Pak? Fungsi pembangunan jalan tol yang pertama tentunya efisiensi transportasi. Yang dimaksud efisiensi transportasi ini cukup luas ya, baik dampak efektifnya bagi pengguna maupun bagi pemerintah daerah. Untuk pengguna terutama kita dapat memangkas waktu tempuh ya, yang tadi saya sampaikan, biasanya kita ke YIA atau Bandara Kulon Progo itu 2 jam bisa jadi setengah jam. Tadi Pak Aji juga sampaikan dari Solo, biasanya dari Solo ke Jogja biasanya 2 jam. Ini bisa jadi setengah jam. Tentunya ini akan menambah animo atau semangat masyarakat untuk mengunjungi Yogyakarta. Kita tahu bahwa Yogyakarta ini sangat seksi akan pariwisatanya ini. Sangat seksi ya Pak iya, ya? Betul. Iya. Nah, dengan adanya tol ini akan mendongkrak pendapatan daerah pemerintah DIY tentunya. Semakin banyak masyarakat yang akan mengunjungi baik untuk dalam bisnis maupun untuk berwisata. Ya, mudah-mudahan tol ini juga meningkatkan pengembangan ekonomi sekitar, karena kita tahu bahwa manfaat tol itu sendiri selain untuk
tadi memangkas waktu untuk mengefisienkan transportasi juga mengembangkan wilayah-wilayah baru. Kita juga banyak tahu bahwa di exit tol itu biasanya dimanfaatkan untuk pengembangan pemukiman. Semesti kayak perumahan-perumahan baru itu juga meningkatkan ekonomi lah di daerah-daerah itu. Yang tadinya mungkin sepi, dengan adanya tol aksesnya dapat lebih mudah, sehingga akan masyarakat akan antusias untuk perekonomian di sekitar exitnya itu akan jauh meningkat. Seperti itu. Betul-betul, saya setuju. Karena saya pun sebagai pengguna jalan di saat merasa lama di jalan, kadang udah nggak semangat Pak, mau kemana-mana, mau wisata aja kadang mikir tadinya pengen datang ke 3 tempat, 4 tempat, akhirnya nggak jadi gitu ya. Apalagi belum kalau hujan, Betul. macet. Nah itu biasanya sudah mulai merubah pikiran pengguna jalan tuh untuk berubah arah lagi. Oke siap. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke topik gitu ya. Saya sekarang ke Pak Aji. Pak Aji, kalau ngomongin soal jalan tol ada juga lahan yang akhirnya terdampak, masyarakat yang terdampak. Jadi sebenarnya kalau ngomongin berapa banyak sih Pak luasan tanah yang memang akhirnya dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol dari Solo, Jogja ke Kulon Progo itu seberapa banyak Pak? Untuk tanah yang memang akhirnya luasan tanah yang dibutuhkan. Ya. Kalau untuk luasan tanah ya, untuk yang Solo, Jogja, Kulon Progo ini seksi Jogja, Kulon Progo. Itu 159,053 hektar. Oh. Itu nanti mungkin pas pembebasan tanahnya melalui tahapan pelaksanaan oleh Kanwil BPN nanti. Terus untuk yang seksi itu yang Sleman Bantul ya Mbak ya? Ya. Itu yang Sleman Bantul. Untuk yang Sleman Kulon Progo sendiri itu 344,417 hektar. Oke. Di dalamnya ada tanah milik masyarakat, tanah pribadi, sertifikatnya hak milik, ada yang sertifikatnya hak guna bangunan, ada yang letter C, ada yang tanah SG dan tanah kas desa. Itu dalam satuan ribuan ya Pak ya maksudnya atau berapa tadi kan? Boleh diulang Pak sekali lagi? Tadi 344 hektar. Komanya itu 417. Oh oke, 344,417 hektar begitu ya. Oh banyak sekali ya. Jadi memang itu yang sudah terdata, sudah masuk juga di Dispertaru DIY. Dan kemudian kalau untuk membahas status tanah-tanahnya sendiri Pak, ini saat ini status tanahnya seperti apa? Ya, yang barusan saya sampaikan, statusnya di situ ada status kepemilikan hak milik, ada status kepemilikan hak guna bangunan, ada status kepemilikan hak pakai, ada status kepemilikan letter C, kemudian ada status kepemilikan kasultanan dan tanah kas desa. Oh, jadi banyak status tanah yang ada di situ ya Pak ya? Banyak status tanah yang dilewati itu ada beberapa yang punya kasultanan. Cuma mekanisme nanti untuk pembayarannya beda antara apa namanya yang dimiliki oleh masyarakat dengan yang dimiliki oleh kasultanan. Dan untuk yang ada di tanah kasultanan sendiri semua sudah aman ya? Dan yang lainnya juga aman-aman saja ya Pak ya? Sampai saat ini dari kasultanan tidak keberatan, hanya mekanismenya nanti untuk pembayarannya mungkin tidak melalui pembayaran ganti rugi, karena kalau ganti rugi kan tanahnya dilepas. Iya. Kasultanan tidak menghendaki tanah kasultanan untuk berkurang. Jadi nanti sistemnya pakai sistem sewa. Oh, khusus untuk yang tanah kasultanan? Tanah kasultanan dan tanah kas desa. Oh, dan tanah kas desa. Betul. Selebihnya berarti pakai pembayaran? Pembayaran langsung dan tanahnya dilepaskan. Oh, jadi karena, milik pemerintah pusat, milik negara. Oh, dibeli oleh negara karena sebelumnya statusnya adalah kepemilikan pribadi Pribadi masing-masing masing-masing, ya. betul. Oke, baik. Dan juga kalau mungkin Pak Aldian ingin menambahkan sendiri Pak, ini untuk membaca saat ini gitu ya, kondisi tanah-tanah dan status yang sudah ada, ini tentunya akan sangat membantu ya untuk proses nantinya pembangunan pelaksanaan nih proyek jalan tol ini. Ya, tentu akan sangat membantu karena sifatnya pembebasan lahannya nih berbeda ya dari tanah warga, tanah wakaf, tanah instansi maupun dengan tanah kasultanan, karena memang yang tadi disampaikan Jogja sangat istimewa, makanya kami pun akan membuat tol ini juga istimewa Mbak. Terima kasih.
Oke, jadi memang ini sejauh ini memang masyarakatnya sudah sangat kooperatif ya Pak ya, karena tahu nanti untuk peruntukannya ini adalah kemaslahatan bersama, jadi tidak masalah untuk kemudian nanti membebaskan atau mungkin melepaskan tanahnya, karena toh juga dari pemerintah sudah memberikan ganti rugi yang pasti sudah sangat worth it begitu ya, sudah sesuai dengan harga yang memang sudah disepakati bersama. Dan juga Pak, ini kalau membahas mengenai nantinya lintasan jalan tol akan melalui Kulon Progo, ini sebenarnya daerah mana saja sih yang akan terdampak? Mungkin bisa disampaikan juga nih ada mungkin berapa kelurahan gitu, dan juga nanti wilayah-wilayahnya mana saja agar masyarakat ini juga nanti lebih mengerti gitu, lebih ternyata wilayah sini tuh nanti akan kena loh ya, akan dilintasi oleh jalan tol begitu. Silakan mungkin Pak Aldian, monggo Pak. Ya. Jadi di tahap 2 ya, saya bicara tahap 2 ini di Sleman, Bantul dan Kulon Progo ini 3 kabupaten. Untuk Sleman ini ada melewati 4 kecamatan dan 10 kelurahan. Sedangkan di Bantul 1 kecamatan dan 2 kelurahan. Dan terakhir di Kulon Progo yang baru terbit ini ada 6 kecamatan dan 18 kelurahan. Memang di tahap 2 ini sebagian besar di Kulon Progo. Iya. Untuk desa-desa kelurahannya ini Kulon Progo ini terdiri dari Bangun Cipto, Kaliagung, Donomulyo, Wates, Hargomulyo, Hargorejo, Pengasih, Sendangsari, Karangsari, Kulur, Kaligintung, Temon Wetan, Temon Kulon, Palihan, Janten, Karangwuluh, Sindutan, dan terakhir Kebonrejo. Itu ada 18 kelurahan untuk di Kulon Progo yang baru terbit ini. Oke, lumayan banyak ya, 18 kelurahan ya Pak ya? Banyak. Banyak, tapi semua kan aman-aman saja seperti itu. Oke, jadi memang sudah terbit IPL tadi, izin penetapan lokasi, berarti semuanya sudah aman terkendali, sudah dikeluarkan dari pemerintah juga, kemudian nanti mulai masuk. Kalau tadi sebelumnya ada tahap persiapan, kita nanti akan masuk di tahap pelaksanaannya yang seperti apa, proyeksinya di 2024 bagaimana, targetnya bagaimana, dan kemudian yang juga harus saya tanyakan ke Pak Haji nanti dampaknya lagi ya Pak ya. Nah ini yang akhirnya perlu diketahui masyarakat lebih lanjut nih seperti apa. Oleh karena itu jangan kemana-mana ya, karena kita masih membahas mengenai tingkatkan ekonomi, dorong masyarakat kembangkan wilayah. Tentunya masih di podcast Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Buat kamu yang belum tahu, tanah SG dan PAG dapat dimanfaatkan loh. Baik untuk perseorangan, masyarakat, maupun institusi terkait. Pemanfaatan tanah tersebut hanya dapat diberikan izin untuk kepentingan pengembangan kebudayaan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk pemanfaatan tersebut, diperlukan sebuah izin tertulis dahulu dari Kasultanan atau Kadipaten Daerah Istimewa Yogyakarta berupa sebuah serat kekancingan. Pemanfaatan tanah tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018 tentang prosedur permohonan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Prosedur permohonan pemanfaatan ditujukan untuk pemanfaat tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten yang belum memiliki serat kekancingan, tetapi secara faktual sudah dimanfaatkan, dan yang pertama kali akan melakukan pemanfaatan. Lalu perpanjangan izin pemanfaatan, serta peralihan hak pemanfaatan yang terjadi karena lintiran atau liaran. Sedangkan prosedur dalam pemanfaatan tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten untuk serat kekancingannya dilakukan melalui pemohon mengajukan sebuah permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Formulir tersebut ditujukan kepada Kasultanan
atau kadipaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Formulir dibuat 3 rangkap, masing-masing untuk pemohon, Kesultanan, atau Kadipaten, dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Dalam pelaksanaan permohonan tersebut, pemerintah kabupaten atau kota dapat memfasilitasi prosesnya. Lalu untuk berkas-berkas administrasi yang harus dipenuhi untuk permohonan izin pemanfaatan tanah Kesultanan atau Kadipaten yang belum memiliki serat kekancingan adalah sebagai berikut. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon yang telah dilegalisir. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Bila dalam hal dikuasakan, dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai Rp10.000, disertai fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon dan pihak yang diberi kuasa yang telah dilegalisir. Denah lokasi tanah beserta sketsa bidang tanah yang menggambarkan bentuk dan batas tanah yang dibuat oleh pemohon. Surat keterangan tanah dari kepala desa dan diketahui oleh camat untuk tanah Kesultanan atau tanah Kadipaten yang terletak di kabupaten kota yang menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan benar merupakan tanah Kesultanan dan tidak dalam sengketa. Rekomendasi kesesuaian pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang dari Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kota. Rekomendasi pemanfaatan tanah Kesultanan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kota yang memuat sesuai persyaratan yang berlaku. Sedangkan untuk instansi memuat sebuah proposal berisi profil badan usaha, maksud dan tujuan, serta data tanah, luas tanah yang akan digunakan, berupa sketsa bidang tanah yang akan dibuat pemohon. Lalu, melampirkan akta pendirian atau perubahan badan swasta atau salinan peraturan dasar tentang pembentukan institusi bersangkutan. Semoga bermanfaat informasi yang dapat disampaikan. Sekian, dan terima kasih. Oke, sedulur Jogja, terima kasih Anda masih bersama dengan kami pastinya di podcast Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ngomongin soal informasi-informasi baru, rencana-rencana baru. Nah, ini pas banget bagi Anda untuk bisa mengupdate lagi informasi terbaru mengenai bagaimana sih sebenarnya ya nanti untuk pelaksanaan dari jalan tol yang kita tahu dari Solo, kemudian ke Jogja dan juga ke Kulon Progo atau di Bandara Iya. Nah, tema kita kali ini mengenai tingkatkan ekonomi, dorong masyarakat kembangkan wilayah. Lagi-lagi saya pengen nih sekarang ke Pak Aji. Pak Aji, ini kalau ngomongin soal dampak biasanya kita bertanya-tanya gitu kan. Ini dampak apa sih yang nanti sekiranya akan muncul dari pelaksanaan pembangunan jalan tol ini yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dampak apa saja yang akan muncul gitu dari segi apa saja. Mungkin boleh Pak disampaikan lagi kepada kita semua. Dan juga sedulur Jogja. Mbak Tifa. Tentu saja kalau pembangunan, semua pembangunan pasti ada dampaknya. Iya. Ya, karena ada undang-undangnya sendiri yaitu Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Nah, dari payung itu ada lagi aturan-aturan di bawahnya baik itu Perpres maupun Permenkeu. Dan itulah yang jadi landasan kami dalam melaksanakan tugas. Nah, kalau dampak itu ada dampak buruk, ada dampak positif. Dampak positifnya tadi sudah disampaikan, saya juga sudah menyampaikan pengembangan ekonomi, kemudian pengembangan wilayah, kemudian ada lagi pengembangan infrastruktur di wilayah itu juga nanti pasti akan berubah. Iya. Tadinya jalannya cuma 2 meter bisa jadi nanti 4 meter, 5 meter bertambah. Iya. Jadi beban jalan di Jogja juga makin lama makin bisa diatasi. Pengembangan ekonomi di masyarakat melalui ibu-ibu PKK mungkin kan yang punya produksi, yang memproduksi barang-barang lokal yang ada di sana mungkin juga bisa meningkatkan taraf ekonomi di masyarakat desa gitu. Nah, dampak negatifnya mungkin ketika pembangunan kalau saya. Iya, bagaimana Pak?
maksudnya dari BUJT sendiri, dari kontraktor yang nanti akan melaksanakan akan mengantisipasi gitu. Bisa dengan penyiraman supaya nggak berdebu. Kalau misalnya ada daerah-daerah yang terisolasi, mungkin nanti dari BUJT pun akan membuatkan jalan gitu supaya mereka nggak terisolasi, supaya mereka mereka bisa ada jalan akses gitu yang bisa mereka tempuh untuk ke tempat, misalnya ke tempat saudaranya atau ke tempat tetangganya yang lama. Saya kira itu Mbak Tifa. Oke, dari Pak Aldian, apa betul ada kemungkinan timbul dampak-dampak negatif yang tadi disebutkan Pak Aji, atau mungkin ingin menambahkan atau mungkin ingin mengklarifikasi? Dan bagaimana sih antisipasinya gitu kan, usaha atau upaya untuk bisa meminimalisir dampak negatifnya Pak, monggo. Iya, untuk dampak pembangunan jalan tol ini pasti ada multiplier effect, baik itu positif maupun negatif. Nah ini terkait dampak-dampak negatif seperti yang dijelaskan tadi, warga terisolasi atau akses perumahan warga ataupun kebisingan, debu dan terhadap getaran-getaran yang ada akibat pembangunan jalan tol, tentunya kami akan tetap berkoordinasi dan terus mensosialisasikan terhadap desain, karena memang awal pembangunan ini dasarnya adalah desain atau RTA, rancangan teknik akhir. Nah, perencanaan teknik itulah yang akan dijadikan dasar untuk pembangunan. Perencanaan teknik itu melalui persetujuan dari berjenjang, dari kami sosialisasikan desain ke pihak kelurahan dulu, mana-mana saja jalan akses yang terisolasi yang tadinya ada akses, akibat pembangunan ini aksesnya jadi tertutup. Nah ini minimal kami kembalikan fungsinya akses itu. Seperti apa nih maksudnya dikembalikan fungsinya Pak? Semisal tadinya satu kelurahan itu terbelah jadi tol, tadinya mungkin hajatan bisa mudah jalan kaki jadi enggak itu ya kita bikinkan akses, entah itu box atau apa. Nah ini desainnya akan dibahas lebih lanjut, berjenjang dari kelurahan, dari pemerintah kabupaten setempat, setelah mendapat persetujuan kemudian dibawa ke pusat. Nah tahapan-tahapan desain itulah yang tentunya akan mungkin meminimalisir dampak-dampak pembangunan jalan tol, karena kita sudah berkoordinasi dan itu tentunya mendapatkan persetujuan dari pemerintah kabupaten setempat. Nah, walaupun nantinya tetap ada, kami sebagai BUJT melalui kontraktor pelaksana kami akan tetap berkomitmen terhadap dampak-dampak sosial yang ada, baik itu debu atau getaran-getaran akan kami perbaiki seoptimal mungkin, semaksimal yang kami mampu. Oke, jadi memang komunikasi dua arah ini terus dibuka ya kepada masyarakat. Nanti seiring perjalanan pelaksanaan ini ada masukan apa dari masyarakat itu juga akan terus ditampung dan mungkin akan dibahas bersama, dicari solusinya, apa sekiranya masukan yang berfaedah gitu bisa dilaksanakan, nanti akan dilaksanakan begitu ya, agar yang penting nanti win-win solution gitu ya. Betul, karena pembangunan tol ini bukan memberikan dampak yang negatif nantinya, otomatis karena ini proyek strategis nasional harus happy ending Mbak. Happy ending ya, saya suka nih kata-katanya, luar biasa. Oke, dan juga ini kalau ngebahas tadi kan sempat dikatakan ada PT JMJ ini sebagai BUJT ya, kalau tidak salah Badan Usaha Jalan Tol begitu ya. Memang sudah ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk nanti melaksanakan pembangunan. Boleh mungkin diceritakan sedikit profilnya? Yang saya tahu ini PT JMJ sendiri memang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan begitu. Iya. Jadi BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol untuk Jalan Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo ini yang ditunjuk oleh pemerintah bernama PT JMJ atau PT Jasa Marga Jogja Solo. Kenapa Jasa Marga? Karena konsorsium atau pemegang saham mayoritas dari BUJT ini adalah PT Jasa Marga. Selain PT Jasa Marga Persero juga ada
PT Adikarya Persero. Jadi komponen pemegang sahamnya ada 2. Dari Jasa Marga sebanyak 53%, kemudian PT Adikarya sebanyak 47%. Untuk total investasi menurut PPJT yang kami kerjasama dengan pemerintah itu sebesar 27 triliun. Dengan panjang selama masa konsesi 40 tahun. Jadi kami selama 40 tahun memiliki hak kelola untuk pengoperasian jalan tol ini. Oke, konsesi apa ya Pak ya? Konsesi itu adalah perjanjian, jadi jalan tol ini menjadi domain dari pemegang saham atau PT JMJ ini selama 40 tahun. Setelah 40 tahun akan dikembalikan ke pemerintah lagi. Seperti itu. Oke, baik. Pak Haji, nah ini kalau ngomongin dampak, kemudian kita bergeser lagi, kalau tadi dikatakan untuk tahap persiapan memang sebenarnya saat ini sudah selesai karena tadi sudah terbit ya, ada IPL-nya begitu kan. Nah ini kemudian untuk kendalanya sendiri Pak, selama kemarin dari proses awal tahap persiapan hingga saat ini, apa sih Pak yang dirasakan kendala-kendala yang berarti ada tidak Pak? Karena kan hubungannya dengan masyarakat luas, bukan hanya dengan 1-2 kepala, bukan hanya dengan 1-2 pihak Pak, ini luas sekali begitu. Iya Mbak Tifa. Iya. Saya boleh minum dulu nggak nih? Boleh Pak, ya? monggo silahkan. Wow, pemirsa, jadi memang ya sedulur Jogja ngomongin soal jalan tol ini, sesuatu yang kompleks dan ini memang harus terus disosialisasikan kepada masyarakat karena kita tahu ini berhubungan dengan banyak orang, dengan banyak pihak yang bukan hanya untuk 1-2 hari nanti efeknya, dampaknya, tapi ini akan berkelanjutan gitu ya. Itulah yang saat ini sedang kita obrolkan mengenai tingkatkan ekonomi, dorong masyarakat, kembangkan wilayah. Nah sudah lega mungkin ya udah, Pak ya? Udah. Oke siap, boleh langsung dijawab Pak Haji, bagaimana Pak kendalanya? Memang kendala itu memang ada ketika tol itu sendiri belum dokumen perencanaannya itu belum ada di kita. Itu isunya udah jadi isu strategis baik di pusat maupun di daerah. Gitu. Orang belum apa-apa udah bilang, nggak mau. Gitu. Tapi kan itu ada cara pendekatan kita ke masyarakat. Gimana caranya masyarakat itu mungkin nggak maunya karena kurangnya informasi atau kurangnya pengetahuan tentang itu. Itulah kenapa kita ngadakan sosialisasi, ngadakan konsultasi publik. Jadi memang itu sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, kenapa kendala-kendalanya apa aja gitu? Kendala-kendalanya setelah kita melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik itu, setelah Pak Gubernur menetapkan timnya, nah kendalanya adalah ketika kami sosialisasi ada permasalahan-permasalahan sendiri yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Misalnya tanah itu tanah waris ternyata. Warisnya jatuhnya nggak tahu kemana gitu. Keburu meninggal orang tuanya, tanahnya belum dibagi-bagi. Nah itu kendala-kendala itu. Jadi pendataan kami itu masih menunggu masih menunggu tahapan itu selesai gitu. Ketika ahli warisnya selesai. Hingga saat ini Pak? Mudah-mudahan udah selesai sih di tahap kemarin itu, karena kita minta kepada yang terdampak yang datang, yang hadir di sosialisasi maupun konsultasi publik, ada surat pernyataan waris dan orang-orang yang ahli waris gitu. Ahli warisnya siapa aja, terus pernyataan warisnya. Nanti bagaimana siapa yang menerima atau mau seperti apakan ganti ruginya nanti, itu monggo dirembuk oleh keluarga masing-masing. Gitu. Kemudian ada lagi kendala, misalnya gini, ada satu tanah waris. Tanah waris ini si bapaknya yang meninggal ini minta supaya dibagi 2 gitu. Tapi ketika dibagi 2, yang kakaknya nggak mau, karena lokasinya terpencil kan, dia nggak tahu bakal ada jalan tol di situ. Jadi kakaknya nggak mau, aku rasah gitu. Ketika jadi sertifikat dan terkena jalan tol, kakaknya nuntut. Itu permasalahan-permasalahan itu yang ada di saat sosialisasi maupun konsultasi publik. Dan alhamdulillah sekarang sudah
sudah keluar IPL-nya, mudah-mudahan ya kita berharap sih nanti ketika tahapan pelaksanaan itu sudah mulai smooth lah gitu. Gitu. Nah kemudian kendala-kendala apa lagi? Mungkin yang saya temukan itu orangnya ada di luar negeri. Oh, jauh ya Pak ya? Jauh. Saya mau minta tanda tangan berita acara pun gimana caranya nih, orangnya nggak ada di situ. Nah, online nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa, Ya. soalnya tanda tangan itu harus otentik kan. Iya betul. Ya kendala-kendala seperti itu yang saya temuin ketika sosialisasi maupun konsultasi publik. Iya, jadi memang yang banyak dirasakan justru malah yang terkait dengan tanah warisan tadi ya Pak ya. Padahal itu kan satu keluarga tapi akhirnya tetap ada obrolan pro kontra tapi semoga sudah selesai bisa dirembuk bersama begitu. Iya betul Mbak Tifa. Ada satu lagi yang saya ingat. Apa ya. itu Pak? Ketika mereka datang itu nggak bawa apa-apa. Loh, mana berkasnya? Kok nggak bawa apa-apa? Sertifikatnya mana gitu? Iya, Fotokopi sertifikat. Iya. Nggak ada, dia bilang gitu. Nah, kenapa bisa nggak ada? Memang dia masih berupa letter C dan itu disimpan oleh desa gitu. Jadi sertifikat itu belum jadi sertifikat, belum dalam bentuk sertifikat, masih letter C gitu. Ya mau nggak mau akhirnya beberapa orang yang ada di dalam letter C itu kita panggil untuk kita gitu, kita berhadapan dengan mereka di satu meja untuk mengklirkan masalah-masalah itu. Gitu Mbak Tifa. Tapi sejauh ini untuk proses pembebasan lahan baik ya Pak ya? Untuk kami prosesnya belum sampai pembebasan lahan Mbak. Jadi prosesnya masih penetapan lokasi. Intinya masyarakat tuh udah nggak keberatan gitu kalau tanahnya terdampak oleh jalan tol. Baik, siap. Nah ini kita karena sudah ada di penghujung 2023 nih Pak Aldian ya, ini mungkin masyarakat juga ingin tahu. Jadi untuk nanti proyeksi pelaksanaan di 2024 itu seperti apa? Target penyelesaiannya itu kapan gitu? Akhirnya nanti bisa digunakan bersama oleh pengguna jalan itu kapan gitu? Mungkin boleh satu persatu dirunut Pak, diceritakan kepada kami. Ya, jadi jalan tol sepanjang 96,5 km ini insya Allah untuk tahap 1 bisa diselesaikan di tahun depan 2024. Untuk tahap 2 karena penlocknya terbit memang baru fresh ya, mudah-mudahan pelaksanaan pengadaan tanahnya dapat berjalan lebih cepat dari masa berlaku penlock yaitu 3 tahun, mudah-mudahan bisa 1 tahun atau 2 tahun sehingga kami pun dalam mempersiapkan untuk pelaksanaan pembangunannya juga akan lebih maju atau lebih cepat. Kami mungkin akan mulai pembangunan saat tanah itu sekitar 50% baru kami akan melaksanakan pembangunan. Saat artinya kami tidak mungkin melaksanakan pembangunan sebelum tanah itu tersedia. Dan saat ini posisinya sudah berapa persen Pak berarti? Kurang dari 50 masih ya? Kalau untuk yang tahap 1 di Jawa Tengah itu sepanjang 13 kilo mungkin nanti masyarakat sekitar di Jawa Tengah bisa menggunakan atau merasakan secara fungsional akan kami buka untuk event Nataru ini, Natal dan Tahun Baru. Kemudian untuk sisanya di tahap 1 sampai ke daerah istimewa Yogyakarta di Kalasan itu untuk di tahun 2024. Mudah-mudahan berjalan sesuai target, lancar dan diberi kemudahan. Amin. Yang saya dengar targetnya 2026 sudah bisa digunakan ya Pak, betul atau tidak Pak? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya, semua itu juga bantuan dan dukungan serta doa dari masyarakat dan stakeholder terkait. Nah, ini juga ngomongin soal harapannya agar nantinya bisa berjalan dengan lancar. Saat ini koordinasi yang tengah disinergikan bersama, ini dari pihak mana saja berarti Pak Aji? Sementara ini masih dari pihak Kementerian PU, karena sudah terbit IPL-nya, seharusnya Kementerian PU itu sudah membuat
surat kepada Kanwil BPN Iya. untuk membentuk yang namanya tim pelaksanaan. Di dalam tim pelaksanaan nanti ada yang namanya Satgas A dan Satgas B. Nah, Satgas A itu mempunyai tugas itu untuk mengukur kembali. Mengukur kembali, kemudian Satgas B itu punya tugas untuk mencatat. Ya. Mencatat bangunan atau tanam tumbuh yang ada di atas tanah. Jadi mereka catat, setelah hasilnya dicatat lengkap semua apa yang ada di atas tanah, mereka serahkan ke appraisal. Nanti setelah disampai di appraisal akan menghitung berapa jumlah uang yang akan diterima oleh masyarakat. Gitu. Iya. Nah, untuk sampai saat ini mungkin IPL-nya masih di kementerian ya Mbak ya. Karena sebelum tim pelaksana itu masuk harus ada pematokan dulu. Iya. Pematokan fungsinya untuk mengetahui apakah bukan hanya mengetahui, memastikan luasan tanah yang akan dipakai untuk jalan tol. Itu Mbak Tifa. Oke, jadi sebenarnya tahapan yang paling menyita waktu itu pas tahapan persiapan atau malah justru pas pelaksanaan, Pak? Justru tahapan pelaksanaan yang agak rumit. Gitu ya Pak ya? Iya. Justru tahapan pelaksanaan yang agak rumit. Yang kita rumit mungkin antara pengumpulan berkas dan membuat masyarakat tuh bisa nerimo, bisa ikhlas gitu menyerahkan tanahnya kepada negara untuk dibuat oleh jalan tol. Oke. Di tempat saya seperti itu. Kalau di Kanwil tingkat kesulitannya ketika SDM-nya nggak cukup karena luasnya itu kan dari mulai Sleman sampai ke Kulon Progo SDM-nya nggak cukup gitu untuk melaksanakan baik itu pengukuran maupun satgas yang untuk mencatatnya itu gitu. Nah, karena kaitannya dengan masyarakat, jadi sebenarnya yang memegang peranan sosialisasi itu memang dari dinas atau memang akhirnya nanti dari PT JMJ terus melakukan sosialisasi, begitu Pak? Pihak mana saja yang melakukan sosialisasi untuk IPL kami. Oke. Setelah itu nanti ada sosialisasi lagi dari Kanwil. Setelah ada sosialisasi dari Kanwil, nanti ada sosialisasi lagi dari kontraktor, Mbak. Oh, jadi iya. masih banyak jalan yang harus mereka tempuh gitu. Nah, ini untuk sosialisasinya sendiri nih, kalau Pak Aldian melihat dari provinsi lain, katakanlah akhirnya kan kita berkaca kepada yang sudah-sudah gitu ya. Ini untuk strateginya sendiri nanti akan diterapkan di wilayah DIY agar masyarakatnya juga lebih mudah menerima sosialisasi bagaimana? Jadi untuk sosialisasi untuk kami lakukan itu ada dua, sosialisasi desain dan sosialisasi akan dilaksanakannya konstruksi atau pembangunan. Jadi sosialisasi desain itu menerangkan bahwa desainnya jalan tolnya ini apakah at grade atau elevated tadi. Elevated itu artinya ada tolnya layang, kalau at grade itu dia timbunan tolnya. Timbunan, saya juga baru belajar itu loh Pak, baru baca harus tahu dulu ternyata ya. Oke, siap. Selanjutnya Pak, apa lagi? Kalau untuk sosialisasi pembangunan itu setelah pembayaran atau tanah itu dibebaskan, dilepaskan kan masyarakat sudah melepaskan haknya, sudah dibayar ganti kerugiannya oleh pemerintah. Nah ini kami sosialisasikan supaya masyarakat itu nggak kaget gitu, nggak kaget. Oh kami ternyata harus mengosongkan lahan itu sekitar sekian hari atau sekian minggu seperti itu. Nah jadi hal-hal seperti itulah yang supaya untuk meminimalkan dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, pembangunan ini juga tidak serta-merta tanah bebas segera bongkar, segera gusur, enggak. Kami juga asas kemanusiaan, kami juga harus ada sosialisasi karena harus dua arah. Kita harus mengedukasi juga ke masyarakat luas bahwa tanah yang sudah dibayar segera dikosongkan karena secara hak sudah beralih ke pemerintah dan itu
sudah akan dilaksanakan untuk pembangunan seperti itu. Iya, saya pikir untuk PT JMJ sendiri hanya bertugas melaksanakan, tapi ternyata sosialisasi itu juga ada ya tumpuannya di JMJ ya Pak ya. Betul. Dan itu berkelanjutan dari satu titik ke titik yang lain, karena kan luasannya tadi banyak sekali, panjang sekali gitu ya, 90 berapa tadi? 96,5 kilometer. Itu pasti butuh waktu yang cukup panjang, tapi semoga nanti harapannya bisa lancar semuanya. Dan terakhir saya mohon untuk bisa memberikan harapannya agar sekali lagi masyarakat ini bisa paham apa sih kemudian manfaat yang kita bisa ambil bersama dari pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol ini dari Solo, Jogja menuju Kulon Progo tentunya di Bandara Yia. Silakan mungkin dari Pak Aldian dulu Pak, nanti boleh ditutup gongnya dari Pak Aji ya Pak ya. Silakan Pak Aldian, apa harapannya Pak untuk masyarakat nih? Ya, harapannya untuk masyarakat yang pastinya mendoakan supaya lancar dan sukses sesuai target, kemudian mohon dukungan dan supportnya kepada masyarakat juga, karena tanpa dukungan masyarakat yang telah merelakan tanahnya untuk proyek strategis nasional ini, proyek ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kami mohon proyek strategis nasional ini supaya dapat dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Baik, dan terakhir gongnya dari Pak Aji, silakan Pak Aji. Closing statement ya Pak yang ditunggu-tunggu, silakan. Ya, kami harapkan proyek jalan tol ini bisa rampung selesai, tidak terpengaruh oleh situasi yang ada sekarang, kemudian nanti bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna jalan dan warga yang terdampak itu yang mungkin di depannya tuh lewat jalan, ada jalan tol lewat mobil-mobil terus gitu. Mudah-mudahan nanti anak cucunya juga bisa menikmati. Jadi kalau ada orang-orang yang rumahnya bilang, rumah saya ini pas depan banget jalan tol, nggak bisa lagi difungsikan, nggak bisa lagi dilakukan. Mudah-mudahan anak cucunya nanti bisa memanfaatkan. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Oke, siap. Kita harapkan bersama nanti untuk pelaksanaan dari proyek strategis nasional ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan jadwal juga ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik dengan kualitas yang baik juga pastinya. Dan juga nanti harapannya pada saat sudah selesai pembangunannya ada muncul titik-titik pertumbuhan baru, sehingga ini peluang juga sebenarnya ya untuk pengusaha, masyarakat sekitar untuk bisa menggunakan secara optimal lahan yang ada gitu kan di exit tol gitu. Untuk nanti bisa memperkenalkan nih potensi apa yang ada di wilayahnya yang nantinya bisa meraup pundi-pundi rupiah, cuan-cuan kata orang sekarang ya, anak-anak muda sekarang, sehingga nanti bisa memberdayakan masyarakat sekitar dan juga meningkatkan taraf hidup ekonomi minimal untuk keluarganya sendiri, untuk masyarakat sekitar lebih baik lagi, seperti itu. Dan terima kasih sekali untuk narasumber-narasumber hebat kita di hari ini. Terima kasih untuk Bapak Aji Mardana ST, sekali lagi beliau adalah Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak Aji sudah mengobrol panjang lebar ya Pak ya. Mudah-mudahan Mbak Tifa sehat. Amin, sama-sama Mbak Tifa Bapak. di mana rumahnya? Loh, saya kayaknya nggak terdampak sih Pak. Saya di Condong Catur Pak. Kena nggak itu Pak di Sleman Pak? Lewat tapi agak jauh. Agak jauh ya. Nanti kan ada ini ya, elevate melayang ya jalan tol di atas Condong Catur. Di atas ring road melayang. Siap, dan selanjutnya terima kasih juga ya ini untuk Bapak Insinyur Aldian Wiga Okiarta STMT. Beliau adalah sekali lagi manajer lahan PT Jasa Marga Jogja Solo atau PT JMJ. Nanti kita nantikan bersama seperti apa pelaksanaannya. Semoga lancar Pak, dan semoga nanti di tahun yang akan datang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti apa progresnya ya Pak ya. Amin. Siap, sehat selalu Pak Aji dan juga Pak Aldian, sukses selalu. Semoga nanti bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan akhirnya itulah dia tadi podcast kita dengan tema tingkatkan ekonomi, dorong masyarakat kembangkan wilayah. Tentunya di podcast Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldian, Pak Aji. Terima kasih.